Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang rekan-rekan akademisi, praktisi, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Selamat datang dalam Seminar Nasional Kebijakan Publik 2026 dengan tema besar menakar efektivitas program makan bergizi gratis antara investasi sumber daya manusia dan tantangan logistik nasional. Saya Arga yang akan bertindak sebagai Master of Ceremony pada hari ini. Satu kehormatan besar bagi saya dapat memandu jalannya acara yang sangat krusial ini, di mana kita akan membedah salah satu kebijakan publik yang paling masif dan menyita perhatian masyarakat luas. Hadirin yang saya hormati, program makan bergizi gratis bukan lagi sekedar janji kampanye politik, melainkan sebuah regulasi nyata yang kini tengah berjalan. Di satu sisi, program ini membawa angin segar bagi peningkatan gizi anak sekolah, menekan angka stunting, dan menyiapkan generasi emas Indonesia. Namun, di sisi lain kita tidak bisa menutup mata terhadap tantangan besar yang membayangi. Mulai dari kesiapan anggaran negara, transparansi rantai pasok lokal, hingga standarisasi higienitas di berbagai pelosok daerah. Melalui forum ini, kita akan mengupas tuntas dari sudut pandang kritis bagaimana program ini dapat berjalan optimal tanpa membebani fiskal negara secara berlebih. Oleh karena itu, mari siapkan pemikiran terbaik kita untuk mengikuti rangkaian diskusi hari ini. Distinguished guests, ladies and gentlemen, today I stand before you to talk about a policy that has sparked intense debate across our nation, the Free Nutritious Meal Program, or what we closely know as makan bergizi gratis. Some people view this program purely through a political lens, say it merely as a costly government project. But today, I want to press out you to look deeper. I want you to see this program for what it truly is: a critical social investment in our human capital. Let us look at the hard facts. For decades, Indonesia has battled a silent enemy that threatens our future. That enemy is stunting and malnutrition. How can we expect our children to master complex science, coding, or critical thinking when they go to school on an empty stomach? Malnutrition does not just affect physical growth, it limits cognitive potential. Therefore, providing free nutritious meals is not a critique. It is a foundational step to level the playing field for millions of Indonesia children. However, a great vision requires great execution. We cannot talk about human investment without addressing the giant elephant in the room: logistics and accountability. How do we ensure that the fund budget actually reaches the school kitchen in remote village without being corrupted?
How do we ensure that local farmers and traditional markets are the primary suppliers so this program can stimulate the local economy? This is where our role as the youth and civil society becomes critical. We must not stay silent, nor shall we just blindly criticize. We need to act as rational watchdogs. We must demand transparency, support local distribution networks, and ensure that this multi-trillion rupiah policy truly serves the children, not the political elites. Ladies and gentlemen, the free nutrition meal program is high stakes gamble for our country's future. If we let it fail due to corruption and poor management, we wasted our public funds. But if we work together to monitor, improve, and sustain this policy, we are not just feeding children, we are building the very foundation of a developer Indonesia. Thank you. Baik hadirin sekalian, kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Saya telah menerima beberapa pertanyaan yang masuk dari peserta seminar dan saya akan memformulasikan 2 pertanyaan paling krusial untuk langsung kita bahas bersama. Pertanyaan pertama, bagaimana kita menjamin bahwa anggaran makan bergizi gratis ini tidak mengorbankan sektor krusial lain seperti fasilitas sekolah atau kesejahteraan guru? Nah, ini adalah kekhawatiran yang sangat valid. Jawabannya terletak pada reformasi efisiensi anggaran, bukan pemotongan anggaran sektor lain. Pemerintah harus memastikan ada pemisahan pos anggaran yang jelas, di mana program ini tidak boleh mengambil dari dana BOS atau bantuan operasional sekolah yang sudah ada. Pengawasan ketat dari BPK dan keterlibatan publik dalam pengawal APBN adalah kunci agar tidak terjadi tumbang tindih anggaran yang merugikan sektor pendidikan itu sendiri. Nah, kemudian pertanyaan kedua, bagaimana mengatasi ketimpangan distribusi makanan di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, yang akses transportasinya sangat sulit. Nah, untuk wilayah 3T, kita tidak bisa menggunakan pendekatan top down atau menyamakan model distribusi seperti di Pulau Jawa. Nah, solusinya adalah desentralisasi berbasis komunitas. Pemerintah harus memberdayakan dapur komunitas lokal, memanfaatkan komoditas pangan lokal setempat, misalnya sagu, jagung, atau ikan segar setempat. Bukan memaksakan pasokan dari pusat. Dengan begitu, kendala logistik transportasi dapat dipangkas dan nutrisi yang diberikan tetap segar dan sesuai dengan budaya konsumsi lokal. Sebagai kesimpulan dari sisi tanya jawab ini, kunci keberhasilan program ini terletak pada 2 hal. Yang pertama, pengawasan anggaran yang transparan di tingkat pusat dan fleksibilitas eksekusi berbasis pangan lokal di tingkat daerah. Terima kasih atas pertanyaan luar biasa dari para peserta. Hadirin yang saya hormati, kita telah sampai di penghujung showcase hari ini. Program makan bergizi gratis pada akhirnya bukan sekedar tentang membagikan sepiring makanan di atas meja kelas. Isu ini mencerminkan bagaimana komitmen kita sebagai sebuah bangsa dalam memperlakukan masa depannya. Jika kita membiarkan program ini berjalan tanpa pengawasan, kita sedang membiarkan masa depan generasi muda dipertaruhkan. Pesan inti yang ingin saya tekankan adalah kebijakan publik yang baik tidak pernah lahir hanya dari ruang rapat pemerintah,
melainkan dari kepedulian dan pengawasan kolektif masyarakat. Sebagai mahasiswa dan bagian dari masyarakat sipil, langkah nyata apa yang bisa kita lakukan? Pertama, jadilah mata dan telinga di lingkungan sekitar. Pantau implementasi program ini di sekolah-sekolah terdekat kita. Apakah makanannya layak? Apakah sasarannya tepat? Kedua, suarakan secara kritis. Gunakan media sosial dan ruang akademik kita untuk mendiskusikan evaluasi kebijakan ini berbasis data, bukan sekedar berbasis sentimen politik. Sebab, sepiring makanan bergizi hari ini adalah penentu apakah anak-anak kita akan menjadi pemimpin dunia atau justru hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Saya, Arga, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di forum-forum berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.